Ada zikir rahasia yang tidak diketahui banyak orang, tetapi zikir ini bisa membuka mata hati dan membaca pikiran orang lain. Zikir ini sangat aman, tidak membuat syirik, bahkan secara ilmiah pun sudah bisa dibuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya adalah zikir khafi. Bagaimana cara menerapkan zikir ini sehingga kita bisa dalam tanda kutip ya membaca pikiran orang? Kita akan cari tahu jawabannya nanti. Tapi sebelum itu, apakah kamu pernah mengalami fenomena telepati? Biasanya fenomena ini tuh paling sering terjadi antara anak dengan ibu, atau antara suami dengan istri, atau antara pokoknya sesama orang terdekat gitu. Misalnya nih, tiba-tiba kamu memikirkan seseorang, lalu beberapa detik kemudian orang itu tiba-tiba menelepon kamu atau bertemu denganmu. Atau kamu merasakan ada yang tidak beres dengan orang terdekat, padahal kalian sedang berjauhan. Nah, itulah yang disebut dengan telepati. Dan di video ini kita akan kupas tuntas beberapa hal. Pertama, apa sebenarnya sih telepati itu? Karena ternyata banyak orang yang salah paham. Kedua, apakah ada bukti nyata telepati dalam sejarah dan penelitian ilmiah? Ketiga, bagaimana cara praktik zikir untuk membaca pikiran orang lain ya, dalam tanda kutip. Dan yang paling penting, ternyata ada aturan yang tidak boleh dilanggar dalam telepati menurut Islam. Kalau sampai melanggar, akibatnya ini bisa sangat fatal. Jadi, tonton video ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya telepati itu. Jadi secara sederhana, telepati adalah kemampuan berkomunikasi menggunakan pikiran tanpa memerlukan perantara fisik seperti suara, tulisan, atau bahasa tubuh. Kata telepati sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu tele yang berarti jauh dan patheia yang berarti perasaan. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh seorang peneliti bernama Frederick W. H. Myers pada tahun 1882. Nah, dalam Islam, fenomena yang mirip dengan telepati sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Hanya saja istilahnya itu berbeda. Kita mengenalnya sebagai firasat, ilham, karomah, dan juga atau firasat mukmin. Namun perlu dipahami bahwa konsep ini tuh bukan berarti membaca pikiran orang lain secara harfiah ya. Telepati dalam Islam lebih tepat disebut sebagai kepekaan hati terhadap petunjuk yang Allah berikan. Penting untuk membedakan antara ilmu gaib dengan kepekaan spiritual. Ilmu gaib hanya dimiliki oleh Allah semata. Tidak ada seorang pun sekuat apapun imannya yang bisa mengetahui isi pikiran orang lain secara pasti. Yang bisa kita latih adalah kepekaan hati kita agar lebih peka menangkap isyarat baik dari Allah maupun dari bahasa tubuh dan energi orang di sekitar kita. Nah, dari sudut pandang sains, penelitian tentang telepati sudah dimulai sejak akhir abad ke-19. Para ilmuwan mulai meneliti fenomena komunikasi pikiran dengan metode yang lebih sistematis. Di era modern, beberapa konsep fisika kuantum seperti quantum entanglement mulai dijadikan analogi untuk menjelaskan kemungkinan adanya koneksi antar kesadaran manusia. Consciousness studies atau studi tentang kesadaran juga semakin berkembang. Namun perlu digarisbawahi bahwa hingga saat ini, sains masih harus meneliti fenomena telepati. Belum ada kesimpulan pasti yang diterima secara universal oleh komunitas ilmiah. Yang ada hanyalah indikasi menarik yang membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut. Salah satu kisah paling terkenal tentang telepati dalam sejarah Islam adalah kisah Umar bin Khattab dan Sariyah. Suatu ketika Umar sedang berkhutbah di Madinah, tiba-tiba beliau berteriak, "Ya Sariyah al-Jabal," yang artinya, "Hai Sariyah gunung." Padahal Sariyah pada saat itu sedang memimpin pasukan perang di tempat yang sangat jauh dari Madinah. Yang mengejutkan, Sariyah benar-benar mendengarkan keteriakan dari Umar. Dia langsung memerintahkan pasukannya untuk berlindung ke gunung. Dan keputusan itu menyelamatkan mereka dari serangan musuh. Kejadian ini bukan hasil dari latihan atau kehendak Umar sendiri, melainkan karomah yang Allah berikan kepada beliau. Contoh lain bisa kita temukan dalam kisah para wali dan ulama besar. Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani dikenal memiliki firasat yang sangat tajam. Mereka bisa merasakan kondisi spiritual murid-muridnya meski sedang berjauhan. Namun sekali lagi, kemampuan ini bukan hasil dari usaha mencari kesaktian, melainkan buah dari kesucian hati dan kedekatan mereka dengan Allah. Di dunia barat, fenomena telepati juga tercatat dalam berbagai kisah. Salah satunya adalah eksperimen yang dilakukan oleh Mark Twain, penulis terkenal Amerika. Beliau mencatat berbagai pengalaman telepati yang dialaminya bersama teman-temannya. Meski bersifat pribadi dan tidak ilmiah, catatan Mark Twain ini menjadi salah satu dokumentasi awal tentang pengalaman telepati.
Fenomena yang cukup banyak dilaporkan adalah twin telepati atau telepati kembar. Banyak kembar identik yang mengaku bisa merasakan apa yang dialami saudaranya meski mereka sedang berjauhan. Ada yang merasakan sakit ketika saudara kembarnya kecelakaan atau tiba-tiba cemas tanpa sebab yang ternyata saudara kembarnya sedang dalam bahaya. Berbagai penelitian ilmiah telah dilakukan untuk meneliti fenomena ini meski hasilnya masih beragam. Salah satu eksperimen paling terkenal dalam penelitian telepati adalah Ganzfeld Experiment. Metode eksperimen ini menggunakan teknik isolasi sensorik untuk meningkatkan sensitivitas persepsi seseorang. Peserta penelitian ditempatkan di ruangan dengan stimulasi sensorik minimal, jadi ruangannya itu gelap, sepi, dan sangat tenang. Kemudian diminta untuk menerima informasi dari orang lain yang berada di ruangan terpisah. Hasil dari berbagai eksperimen Ganzfeld menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dari sekedar kebetulan statistik. Namun eksperimen ini juga menuai banyak kritik terkait metodologi dan kemungkinan bias. Perdebatan tentang validitas hasil eksperimen ini masih berlangsung hingga sekarang. Yang lebih kontroversial lagi adalah program penelitian yang dilakukan oleh CIA Amerika Serikat bernama Stargate Project. Program ini berjalan dari tahun 1970 hingga 1995 dan meneliti kemampuan remote viewing, yaitu kemampuan untuk melihat atau merasakan sesuatu yang terjadi di tempat jauh tanpa berada di sana secara fisik. Jadi ingat film Stranger Things ya, jangan-jangan ini ada hubungannya nih. Beberapa hasil dari proyek ini cukup mengejutkan dan menunjukkan tingkat akurasi yang sulit dijelaskan dengan kebetulan belaka. Namun program ini akhirnya ditutup karena hasilnya dianggap tidak konsisten dan sulit untuk direplikasi. Hingga kini hasil penelitian ini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmuwan. Dari bidang neuroscience, para peneliti menemukan adanya mirror neurons atau neuron cermin di otak kita. Neuron ini aktif tidak hanya ketika kita melakukan suatu tindakan, tapi juga ketika kita melihat orang lain melakukan tindakan yang sama. Inilah yang dijelaskan dengan fenomena empati atau emotional contagion. Bagaimana kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Universitas Washington pernah melakukan eksperimen brain-to-brain communication, di mana sinyal otak satu orang bisa ditransmisikan ke orang lain menggunakan teknologi. Meski masih sangat sederhana dan memerlukan alat bantu, eksperimen ini membuka kemungkinan bahwa komunikasi pikiran bukan sekedar khayalan. Jadi kesimpulannya, sains memang belum bisa membuktikan telepati 100%, namun ada beberapa indikasi menarik yang layak untuk diteliti lebih lanjut nih. Fenomena yang kita alami mungkin bukan sekedar kebetulan atau sugesti belaka. Nah, sebelum kita masuk ke praktek, saya ingin menekankan satu hal yang sangat penting. Praktik yang akan saya jelaskan ini bukan untuk membaca pikiran orang lain ya, secara harfiah membaca gitu ya. Karena tujuan sebenarnya adalah membersihkan hati agar lebih peka terhadap petunjuk Allah, sehingga kita bisa tahu tuh niat seseorang atau energi seseorang melalui kepekaan tersebut. Jadi ini tuh tidak benar-benar tahu isi pikiran orang ya, plek-keteplek gitu ya. Jadi jangan sampai salah paham ya. Zikir khafi adalah zikir yang dilakukan dalam hati tanpa mengeluarkan suara. Kita menyebut nama Allah atau kalimat-kalimat zikir secara diam-diam di dalam hati, dan amalan ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah dan merupakan salah satu bentuk zikir yang paling mulia. Dalil tentang zikir khafi ini bisa kita temukan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 205. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad menyatakan bahwa sebaik-baik zikir adalah yang tersembunyi. Nah, untuk cara praktiknya memang sangat sederhana. Yang pertama, berwuzu dan pastikan dalam keadaan suci. Kedua, duduklah dengan tenang dan khusyuk di tempat yang nyaman. Ketiga, mulailah berzikir dalam hati dengan kalimat La ilaha illallah atau cukup ucapkan Allah, Allah, Allah gitu. Nah, keempat, fokuskan perhatian pada makna zikir tersebut. Bukan pada jumlah atau hitungannya, tapi pada maknanya, fokus saja. Yang kelima, lakukan secara istiqomah atau konsisten setiap hari. Dan yang perlu diingat, zikir khafi ini bukan seberapa banyak kamu berzikir, tapi fokusnya itu seberapa khusyuk dan ikhlas hatimu itu ketika berzikir itu bagaimana. Jadi kualitas itu lebih penting daripada kuantitas.
Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Dari hadis ini kita memahami betapa pentingnya menjaga kesucian hati. Hati yang kotor karena penuh dengan dosa dan maksiat tidak akan mampu menerima petunjuk dari Allah. Oleh karena itu, penyucian jiwa menjadi syarat utama dalam melatih kepekaan spiritual. Bagaimana cara membersihkan hati? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menjauhi semua bentuk dosa dan maksiat sekecil apapun. Yang kedua, memperbanyak istighfar atau memohon ampun kepada Allah secara rutin. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh seperti sedekah, membantu orang lain, dan berbuat baik kepada sesama. Yang keempat, melakukan muhasabah atau introspeksi diri, mengevaluasi setiap perbuatan kita setiap hari. Proses penyucian jiwa ini bukan perkara yang mudah dan tidak bisa dicapai dalam waktu yang singkat. Butuh kesabaran, konsistensi, dan keikhlasan yang mendalam. Namun inilah fondasi yang harus kuat sebelum melangkah lebih jauh. Muraqabah adalah kesadaran penuh bahwa Allah selalu mengawasi kita di setiap waktu dan tempat. Dalam praktiknya, muraqabah juga merupakan latihan fokus dan konsentrasi spiritual yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kepekaan hati. Cara melakukan muraqabah cukup sederhana. Pertama, setelah selesai sholat, duduklah dengan tenang dan nyaman. Kedua, renungkan kebesaran Allah, ciptaannya, dan nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Ketiga, rasakan kehadiran Allah di dalam hati kita. Keempat, kosongkan pikiran dari urusan duniawi dan fokuslah hanya kepada Allah. Dalam muraqabah, kita melatih diri untuk hadir secara penuh, atau orang sekarang menyebutnya mindfulness. Bukan hanya tubuh yang hadir, tapi juga hati dan pikiran. Ketika hati kita sudah terlatih untuk fokus dan tenang, kepekaan spiritual kita akan meningkat dengan sendirinya. Ta'aluk ruhani adalah hubungan batin yang kuat antara seorang hamba dengan Allah. Ketika hubungan ini sudah terjalin dengan baik, hati kita akan menjadi sangat peka terhadap tanda-tanda dari Allah. Inilah yang disebut dengan firasat yang benar, yang datang dari hati yang sudah bersih. Ada beberapa tanda bahwa ta'aluk ruhani ini sudah mulai terbangun. Yang pertama, kita merasa sangat tenang dan damai ketika mengingat Allah. Kedua, hati kita menjadi peka terhadap kebaikan dan keburukan, bisa merasakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketiga, sering mendapat bisikan hati yang ternyata benar atau sesuai dengan kenyataan. Namun perlu diingat, semua tanda ini harus tetap kita verifikasi dengan akal sehat dan syariat. Jangan sampai kita terlalu percaya pada firasat sendiri hingga mengabaikan dalil dan logika. Keseimbangan antara hati, akal, dan syariat sangat penting dalam Islam. Dan satu hal yang harus saya tekankan lagi, bahwa semua latihan spiritual yang sudah saya jelaskan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, butuh kesabaran, konsistensi, dan yang paling penting adalah keikhlasan. Hasilnya bukan untuk dipamerkan kepada orang lain atau untuk mencari pengakuan, semua ini hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah semata. Nah, bagian ini sangat penting sekali. Bahkan saya berani bilang ini adalah bagian yang paling krusial dalam video ini. Jangan sampai terlewat karena bisa berbahaya kalau kalian salah dalam mempraktikkannya. Ada 3 hal utama yang boleh kita lakukan dalam konteks melatih kepekaan spiritual. Pertama, melatih kepekaan hati dengan tujuan untuk lebih dekat kepada Allah agar bisa membedakan bisikan kebaikan dan keburukan serta meningkatkan kualitas ibadah kita. Kedua, memohon firasat yang benar kepada Allah melalui doa, meminta agar Dia memberikan kita ilham dan petunjuk menuju kebaikan. Ketiga, menggunakan kepekaan hati ini untuk kebaikan, seperti membantu orang lain dengan bijaksana, menasihati dengan cara yang baik, dan menghindari kesalahan dengan intuisi yang benar. Semua amalan ini sah dan bahkan dianjurkan dalam Islam selama niat kita benar dan caranya sesuai dengan syariat. Sekarang kita masuk ke hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Ini wajib banget kalian pahami dengan baik. Yang pertama, jangan pernah mencoba membaca pikiran orang lain secara harfiah. Karena ilmu gaib itu hanya milik Allah. Tidak ada manusia yang bisa tahu persis apa yang ada di pikiran orang lain. Kalau kita merasa bisa, itu hanya perkiraan kita saja yang bisa saja salah. Malah bisa jadi kita itu sok tahu dan menuduh orang tanpa bukti yang jelas. Bahkan malah berpotensi menimbulkan fitnah dan menyakiti orang lain. Yang kedua, jangan merasa diri itu istimewa atau tinggi hati kalau merasa memiliki firasat yang ajam. Karomah dan firasat itu sebenarnya adalah ujian dari Allah, bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Kalau kita pamer atau riya, semua pahala kita bisa hilang. Yang ketiga, jangan memaksakan diri untuk mendapatkan kemampuan spiritual. Latihan spiritual itu bukan untuk mencari kesaktian atau kemampuan supernatural. Tujuan sejatinya adalah taqarrub,
atau mendekatkan diri kepada Allah. Kalau niat kita sudah menyimpang ke arah mencari kesaktian, maka kita sudah keluar dari jalur yang benar. Yang keempat, jangan pernah menjadikan kepekaan spiritual ini sebagai profesi atau mata pencaharian. Berjualan jasa telepati atau mengaku bisa membaca pikiran orang lain termasuk mempermainkan agama. Ini sangat berbahaya dan bisa masuk kategori dosa besar. Ada 3 jenis adab yang wajib kita jaga. Pertama, adab terhadap Allah. Kita harus selalu sadar bahwa semua kemampuan dan petunjuk datang dari Allah, bukan dari kekuatan diri sendiri. Kita tidak boleh menyandarkan pencapaian spiritual pada usaha pribadi semata. Setiap petunjuk yang kita terima harus kita syukuri dengan sepenuh hati. Kedua, adab terhadap diri sendiri. Kita harus jujur pada kemampuan diri, tidak memaksakan interpretasi yang tidak jelas, dan tetap rendah hati. Kalau kita tidak yakin dengan firasat kita, lebih baik diam daripada membuat klaim yang tidak benar. Yang ketiga, adab terhadap orang lain. Jangan pernah menghakimi orang hanya karena berdasarkan firasat kita semata. Kita tidak boleh merendahkan orang yang belum memiliki pemahaman tentang hal ini. Kalau kita mengetahui sesuatu tentang orang lain melalui firasat, kita wajib menjaga rahasia itu. Dan yang paling penting, gunakan kepekaan spiritual kita itu dengan penuh hikmah dan bijaksana. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah kita butuh guru untuk mempraktikkan zikir khafi dan latihan spiritual lainnya? Jawabannya adalah tidak. Zikir khafi bukan bagian dari tarekat yang memerlukan bimbingan guru khusus. Zikir khafi adalah amalan umum yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dan bisa dilakukan oleh setiap muslim. Kita semua bisa mempelajari dan mempraktikannya sendiri asalkan kita belajar dari sumber yang sahih. Sumbernya adalah Al-Quran, hadis sahih, dan penjelasan dari ulama yang terpercaya. Yang penting adalah kita memahami adab dan batasannya dengan benar, serta selalu menjaga niat agar tetap ikhlas karena Allah. Jadi setelah pembahasan panjang tadi, apa yang kita bisa simpulkan? Yang pertama, telepati dalam Islam bukan berarti kemampuan membaca pikiran orang lain. Yang dimaksud sebenarnya adalah kepekaan hati yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bersih hatinya. Kepekaan ini muncul sebagai buah dari kedekatan kita dengan Allah, bukan dari usaha mencari kesaktian. Yang kedua, dari sudut pandang sains, fenomena telepati masih terus diteliti hingga sekarang. Ada berbagai indikasi menarik dari eksperimen-eksperimen yang sudah dilakukan, tapi belum ada kesimpulan pasti yang bisa diterima oleh seluruh komunitas ilmiah. Jadi kita tetap harus bersikap objektif dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Yang ketiga, zikir khafi adalah amalan yang sangat mulia dan aman untuk dipraktikkan, asalkan niat kita benar dan cara melakukannya sesuai dengan adab Islam. Amalan ini akan membawa banyak manfaat bagi kehidupan spiritual kita. Tidak ada bahaya dalam zikir khafi selama kita memahami batasannya. Yang keempat dan yang paling penting, jangan sampai kita tersesat dalam perjalanan spiritual. Tujuan utama kita adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan mencari kesaktian atau kemampuan supernatural. Kalau niat kita sudah menyimpang, maka semua usaha kita akan sia-sia, bahkan bisa membahayakan diri sendiri. Ingat selalu, setiap kemampuan spiritual yang kita miliki adalah amanah dari Allah. Gunakan dengan penuh tanggung jawab dan hanya untuk kebaikan. Nah, kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel Misteri Story. Tulis di kolom komentar, apakah kalian pernah mengalami telepati atau firasat yang ternyata terbukti benar? Saya sangat ingin tahu pengalaman kalian. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya yang pastinya tidak kalah menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.